Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjuntak, mengklaim Jakarta International Stadium bukan hanya kerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan semata. Menurut Gilbert, ada peran Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan Joko Widodo dalam membangun stadion tersebut. Pengadaan lahan terjadi di era Gubernur Jokowi dan Ahok sebagai ganti Stadion Lebak Bulus. Belum sempat dibangun karena kalah dalam Pilkada DKI 2017. Bahkan, Gilbert mengatakan pembangunan stadion itu sudah mulai direncanakan sejak zaman Sutioso. Namun saat itu, rencana pembangunannya belum terlihat. Selain itu, Gilbert mengklaim pembangunan Jakarta International Stadium hampir mangkrak pada tahun 2020 karena ketiadaan dana akibat pandemi COVID-19. Akhirnya, pemerintah pusat turun tangan memberikan bantuan lewat dana PEN sebesar 3,6 triliun pada tahun 2020 dan 2021. Anggaran pembangunan JIS 4,5 triliun, artinya biaya pembangunan JIS sebesar 80% dari pusat. Dengan banyaknya peran gubernur sebelumnya serta peran pemerintah pusat, Gilbert menyatakan tidak etis. Anies mengklaim pembangunan JIS merupakan perannya seorang. Gubernur Anies yang sekarang menjabat melakukan gunting pita atas upaya beberapa gubernur sebelumnya. Ia juga mengklaim beban utang pembayaran cicilan penggunaan dana PEN juga akan ditanggung oleh APBD dan gubernur setelah Anies. Hari ini, progres pembangunan proyek JIS di Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara telah mencapai 96,5%. Progres stadionnya hampir 97%, tinggal atap dan tribun masih dalam pengerjaan. Jakarta International Stadium atau disingkat dengan JIS adalah yang dulunya namanya Stadion BMW. Mengapa dinamakan BMW? Karena pembangunannya berada di bekas lokasi taman bersih manusiawi dan berwibawa atau disingkat dengan BMW. Itulah mengapa awal mula pembangunannya dinamakan dengan Stadion BMW. Dan pembangunan stadion di Taman BMW ini sebenarnya bukanlah hal yang baru. Tapi pembangunannya ini sudah direncanakan sejak di era Gubernur Fauzi Bowo. Jadi ini sudah lama sekali. Lah terus kenapa sekarang namanya berubah menjadi nama Jakarta International Stadium atau JIS? Ya tentu ini bukanlah hal yang baru. Kalau soal mengganti nama, itu memang Anies Baswedan juaranya. Masih ingat gak? Dulu di era Jokowi Ahok, ada program yang namanya Rumah Rusun. Terus program Rumah Rusun itu diganti oleh Anies Baswedan dengan istilah nama baru, yaitu program Rumah Lapis. Jadi rumahnya itu berlapis-lapis, makanya dinamakan dengan Rumah Lapis. Bukan Rumah Susun. Ya mungkin saja saat itu Anies Baswedan terinspirasi dengan yang namanya kue lapis. Nah kemudian program normalisasi sungai di era Jokowi ini juga diubah namanya oleh Anies Baswedan dengan istilah naturalisasi sungai. Biasanya kan pemain sepak bola yang dinaturalisasi. Lah ini sungai pun bisa dinaturalisasi coba. Nah kemudian ada lagi soal penggusuran. Itu pun diganti namanya oleh Anies Baswedan dengan istilah baru. Apa itu? Yaitu diubah dengan penggeseran. Dan begitu juga dengan nama Stadion BMW yang saat ini diganti namanya oleh Anies Baswedan bersama dengan Sandiaga Uno saat itu dengan nama yaitu Jakarta International Stadium atau JIS. Memang ya kalau soal mengganti nama maka Anies Baswedan adalah juaranya. Ya sesuailah dengan keahliannya dalam menata kata-kata. Perlu diketahui bahwa rencana pembangunan stadion berstandar FIFA itu sudah dicetuskan sejak tahun 2008 ketika di era Gubernur Fauzi Bowo. Saat itu Gubernur era Fauzi Bowo telah melakukan penggusuran bangunan-bangunan liar di kawasan Taman BMW untuk dijadikan stadion, yaitu Stadion BMW pada saat itu. Sudah memakan waktu lebih dari 1 dekade atau tepatnya 11 tahun. Kalau dihitung, maka proyek ini melibatkan 5 gubernur dalam mengambil keputusan politik atas megastruktur yang dijadwalkan akan selesai pada tahun 2022 nanti. Dan yang perlu dicatat adalah bahwa proyek stadion ini bukan murni inisiatif dan karya Anies Baswedan. Yang murni inisiatif Anies Baswedan itu adalah membangun bambu getah-getih. Terus tidak lama kemudian ini dibongkar. Dan kemudian membangun tubuh sepatu. Tapi baru sehari, ternyata dibongkar lagi coba. Ya saya terima kasih sama dia lah, karena ini salah satu mimpi lagi. Salah satu mimpi saya. Karena ini ibu kota negara ya. Dan saya merenung-renung, Bang Kami ya, bagus dari gubernur itu.
Waktu saya jadi gubernur tahun 97, ya, itu namanya Persija itu sebenarnya kesebelasan di pinggir kali Banten, gitu ya. Nggak diperhitungkan lah gitu ya. Terus saya melahirkan dan membidani namanya Jackmania, itu supporter paling fanatik. Gitu. Isinya anak muda-muda ini saya pastikan mewakili orang Batak, orang Padang, orang Jawa, orang Sunda, semuanya di situ. Agamanya juga berbeda-beda di situ. Ini menyatu dia. Ini yang tujuan saya itu. Dan yang saya kecewa waktu itu adalah tidak mempunyai lapangan sendiri kita kan. Yang namanya Gelora Bung Karno kan bukan lapangannya itu punya pemerintah pusat. Nah sekarang yang dibangun oleh Anies, JIS itu, dan saya tentu saja gembira. Saya saking penasarannya sudah meninjau ke sana, ya cuman memang belum 100% lah. 90%. Selain itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan pujian kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. RK menilai Jakarta International Stadium keren. Pujian itu dilontarkan Kang Emil dalam acara Zulhas Award di Perpusnas Republik Indonesia. Kala itu, RK sedang memberikan sambutan kepada para tokoh yang hadir. Ketika RK menyebut nama Anies Baswedan, sontak ia yang mengakui sebagai arsitek mengapresiasi pembangunan stadion yang bakal menjadi kebanggaan Jakarta itu. Ridwan Kamil pun memberikan 2 jempolnya untuk Anies. Sahabat saya, Pak Anies Baswedan, selaku Gubernur DKI Jakarta, stadionnya keren. Pak Anies luar biasa. Saya komentar sebagai seorang arsitek. Sahabat saya Pak Anies Baswedan, selaku Gubernur DKI, stadionnya keren Pak Anies, luar biasa. Sebagai arsitek, ini komen sebagai arsitek. Apa masalah bangsa kita hari ini? Saya jawab cuma satu. Masalah bangsa kita hari ini mudah bertengkar. Segala jadi bahan pertengkaran. Pilpres sudah selesai. Pak Prabowo, Pak Sandi sudah gabung dengan Pak Jokowi. Di bawah akar rumput masih bertengkar. Stadion JIS bukan standar FIFA. Aduh, gue bacanya langsung astagfirullahaladzim. Ini semua orang tersinggung pasti. Iya. Menurut lu gimana? Apakah memang Stadion JIS tidak masuk standar FIFA? Gue bingung sebelum ngomongnya. Yang dimaksud PSSI tidak standar FIFA tuh gimana gitu maksudnya? Ya. Dia kan dia bilang masalah bis tidak bisa masuk ke dekat kamar Locker room. ganti locker room pemain. Itu menurut gue tidak menjadi satu isu yang sangat krusial ya, bis, karena bisnya itu masuk di dalam stadion, jadi tinggal mereka jalan di bawah, naik ke atas sudah sampai. Di luar negeri banyak seperti itu. Banyak seperti itu. Anfield. Semua bro di Inggris banyak banget. Semuanya. Iya. Termasuk Stamford Bridge. Stamford Bridge juga begitu. Pokoknya hampir semua lah. Terus tiba-tiba dia ngomong tentang seperti itu. Terus masalah transportasi ke stadion. Stadion mana yang di Indonesia yang memiliki transportasi publik langsung ke stadion? GBK bro. GBK karena di tengah kota itu. Kota. Nah maksud gua hal-hal seperti itu jangan jadi dagelan. Dibilang tidak standar FIFA. Jadi standar FIFA itu yang mana tiba-tiba dipilih stadion untuk pertandingan match ini Pakansari, yang kemarin tadi banjir mulu. Terus kita bilang standar FIFA-nya yang mana? Kalau JIS udah pasti ada atap, nggak mungkin banjir. Hujan nggak mungkin. Nggak mungkin banjir. Tutup. Nah tutup kan, secara rumput juga lebih bagus, tribun juga lebih bagus. Mahal kali ya? Nggak mungkin mahal kali ya. Mahal banget. Persija yang kaya aja nggak kuat ya. Bukan sombong ya, bukan sombong. Lu pernah di sana kan? Aduh. Nah, lu lihat apakah nih, apalagi bro, lu udah ke stadion mana-mana kan Piala Dunia. Lu lihat, jujur ya, JIS apakah standar FIFA atau enggak menurut lu? Di atas standar FIFA. Di atas standar FIFA.